Ya, baik saudara, di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara podcast MVT Media Fajar Timur. Hari ini kami kedatangan tamu dari LSM Greenpeace, ada juga teman-teman dari Konservasi Indonesia, ada juga Bentara Papua, ada Pusaka. Tapi yang hari ini hadir bersama kami di acara ini, teman-teman dari Greenpeace dan Bentara Papua. Dan juga yang tidak asing lagi, teman-teman dari Relawan Tolak Sawit. Ya, ini kita sama-sama dalam acara podcast yang akan kami diskusikan terkait upaya dari teman-teman ini dalam mendorong sosialisasi untuk perda masyarakat adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan, dan bagaimana sosialisasi ini bisa berjalan. Dan tadi kebetulan sudah mereka pertemuan dengan pemerintah daerah, dan mungkin podcast ini kita mau bincang-bincang santai, minta sedikit pikiran mereka terkait perjuangan mereka sampai ada di titik ini itu seperti apa. Ya, jadi mungkin saya langsung saja dengan teman-teman dari LSM Greenpeace Indonesia. Jadi sebenarnya perjuangan ini adalah perjuangan semua ini sebenarnya. Ini perjuangan berjalan sangat panjang sebenarnya. Tapi juga ini memang bagian dari apa yang menjadi pergumulan dari masyarakat adat secara umum. Hari ini tuh hampir semua masyarakat adat bukan saja di Sorong Selatan, tapi juga di seluruh tanah Papua, di Indonesia dan di seluruh bumi ini. Itu hari ini memang masyarakat adat itu sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Pendekatan-pendekatan pembangunan yang ekstraktif, eksploitatif, yang dipenuhi oleh kelompok-kelompok penguasa yang secara politik itu menguasai pemerintahan, tapi juga secara ekonomi itu mereka menguasai sistem perekonomian. Jadi hari ini masyarakat adat di seluruh belahan bumi ini, secara khusus yang ada di Sorong Selatan itu menghadapi tekanan yang luar biasa. Secara khusus dalam 20 tahun terakhir ini, implementasi Otsus itu sebenarnya kita harapkan itu memberikan sebuah harapan. Harapan dalam artian bahwa kalau semangat awal Otsus hadir itu tujuannya afirmasi untuk bagaimana melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat adat, tapi juga mendorong perubahan kehidupan dari sisi ekonomi, peningkatan infrastruktur di tingkat basis masyarakat di kampung-kampung. Itu menjadi harapan sebenarnya jadi Otsus. Tapi kemudian dalam perjalanan selama 20 tahun dari 2001 sampai dengan 2023 ini kita bisa lihat bahwa hampir Otsus tidak membawa perubahan apa-apa. Yang terjadi justru masyarakat adat ini berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang buruk, yang mengakibatkan kebijakan Otsus yang harusnya dan kebijakan pembangunan secara umum yang harusnya hadir untuk menjawab pergumulan, rintihan dari masyarakat untuk hidupnya bisa berubah, itu kemudian tidak terjawab. Nah, Greenpeace bersama teman-teman sebenarnya uh, sejak 2019 sebenarnya. Jadi ketika Greenpeace sudah bekerja di Sorong Selatan, mendampingi masyarakat adat di Kinasaimos sejak 2008, 2009, pengorganisasian, terus kemudian pemetaan yang didukung oleh teman-teman Bentara Papua, teman-teman Belantara Papua, itu kemudian melihat bahwa perjuangan masyarakat itu sangat berat, ya. Berat dalam artian mereka ingin menyelesaikan kepastian terhadap mereka punya ruang lewat pemetaan dan perencanaannya, tapi dari sisi aturan itu tidak ada aturan yang kuat yang bisa memastikan bahwa setelah ruang-ruang itu mereka petakan, setelah perencanaan mereka buat,
mereka akan datang kepada fase yang seperti apa lagi. Nah, di 2017 itu masyarakat yang didampingi oleh Greenpeace di Knasaimus itu mendapat SK hutan desa dari Kementerian LHK. Itu menjadi titik yang cukup penting karena kemudian ada sedikit ruang dari sisi hak dan akses untuk masyarakat bisa mengelola mereka punya ruangan itu. Nah, dalam perkembangan itu ada juga lahir Permendagri 52 ya di tahun 2014 itu, yang sebenarnya juga dia merespons putusan MK nomor 35 tahun 2012, karena ada perjuangan dari masyarakat adat bahwa selama ini negara begitu dominan mengambil tanah dan hutan milik masyarakat adat, dan undang-undang agraria dan undang-undang kehutanan itu kemudian mengatur tata kelolanya. Jadi tanah dan hutan itu kemudian dikelola atau diatur oleh negara. Tapi kemudian di tahun 2012 putusan MK itu kemudian menyatakan bahwa hutan adat itu bukan lagi hutan negara. Itu menjadi titik balik yang cukup berpengaruh. Masyarakat adat kemudian merasa ada sebuah peluang untuk mereka bisa mendapatkan hak mereka. Tapi negara tetap tidak ingin kehilangan kontrol. Keluarlah Permendagri nomor 52 tadi, dan kemudian muncul lagi Permen LHK nomor 83 di tahun 2016 yang mengatur tentang perhutanan sosial, yang di dalamnya ada skema pengelolaan hutan, salah satunya itu hutan adat. Itu kemudian menjadi ruang-ruang di mana kalau masyarakat adat ingin mendapat pengakuan dari negara untuk mengelola mereka punya ruang, maka mereka harus mendorong lahirnya regulasi di tingkat kabupaten dalam bentuk peraturan daerah. Nah, kebetulan di tahun 2019 itu berdasarkan perintah Undang-Undang Otonomi Khusus, pemerintah di Provinsi Papua Barat itu mengeluarkan Perdasus nomor 9 tahun 2019 itu tentang pedoman untuk pengakuan hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat. Nah, itu menjadi semangat yang baru muncul lagi bahwa ini sudah ada regulasi Perdasus, berarti kita semakin kuat, kita harusnya bisa mendorong lahirnya Perda. Maka sejak 2019 itu kita berusaha untuk mendorong supaya lahir sebuah Perda pengakuan hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, proses itu dia berjalan 2019, 2020 kita masuk dalam pandemi Covid, kemudian sistem pemerintahan itu seperti agak terganggu karena ruang-ruang yang terbuka untuk publik itu kemudian agak dibatasi. Akhirnya kita hanya mencoba untuk datang membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, dengan DPRD, dan puji Tuhan akhirnya di tahun 2022 itu mulai ada 2021 itu mulai ada titik terangnya. DPRD kemudian menyambut itu dengan baik, dan kemudian lahirnya rancangan Perda inisiatif DPR untuk pengakuan hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, Greenpeace bersama teman-teman mitra pembangunan yang lain, ada Bentara Papua, ada Konservasi Indonesia, ada Ekonusa, ada teman-teman Belantara, itu berusaha terus untuk mendorong proses ini. Nah, bersamaan dengan itu ada gerakan juga dari teman-teman relawan yang dengan sangat masif itu menekan pemerintah karena kehadiran investasi sawit di Kabupaten Sorong Selatan yang cukup masif. Padahal kalau kita lihat dari peruntukan kawasan hutan, hampir sebagian besar kawasan hutan di Sorong Selatan ini kan hutan lindung, kawasan konservasi yang sebenarnya dari sisi pemanfaatan ruangnya itu tidak bisa didorong untuk investasi skala besar yang berbasis lahan. Nah, kita kemudian melihat bahwa ini adalah semangat yang sama
Lalu bersama-sama dengan teman-teman relawan, dengan masyarakat adat yang selama ini kita sudah bekerja seperti DPM Matana Saimos, masyarakat adat Tehit di distrik Konda, di distrik Teminabuan, itu kita dorong gerakan ini. Akhirnya ya lewat proses komunikasi, lobby dengan pemerintah, dengan DPR, kita terus membangun diskusi dengan Bapemperda. Akhirnya muncul draft itu. Dan pada uh, tahun 2021 bulan Desember itu akhirnya draftnya bisa kita lakukan pembobotan dan kemudian didorong untuk masuk dalam proses legislasi di DPR Kabupaten Sorong Selatan sebagai perda inisiatif, dan akhirnya puji Tuhan di bulan Juni tahun 2022, atau artinya 1 tahun yang lalu, itu DPRD Kabupaten Sorong Selatan bersama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akhirnya menetapkan Perda nomor 3 itu tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Dan ini seperti menjadi air yang menyegarkan juga, bahwa apa yang selama ini menjadi perjuangan, menjadi pergumulan dari teman-teman relawan, masyarakat adat di Sorong Selatan, teman-teman mitra pembangunan, teman-teman CSO, organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan mendorong pemetaan partisipatif di beberapa titik atau beberapa distrik, beberapa komunitas masyarakat adat yang ada di Sorong Selatan. Dengan lahirnya perda ini, itu semakin memperkuat bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu sudah membuahkan hasil. Paling tidak dari sisi regulasi sudah hadir Perda nomor 3 tahun 2022 tentang pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Itu kurang lebih dia punya perjalanan itu, dengan harapan bahwa kalau perda ini sudah ada, maka itu akan menjadi harapan masyarakat adat di Sorong Selatan ini bisa lebih bersemangat lagi untuk mengkonsolidasikan diri, mengorganisir dirinya, ya, dengan dibantu oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil yang sedang bekerja mendampingi mereka, yang sedang menyelesaikan pemetaan, penyusunan profil masyarakat adat itu bisa diselesaikan supaya kita bisa maju ke tahapan berikutnya. Nah, salah satu yang menjadi penting juga menuju kepada pengakuan itu adalah pembentukan panitia masyarakat hukum adat. Itu menjadi salah satu yang sangat penting. Jadi pembentukan panitia masyarakat hukum adat itu tujuannya adalah supaya ketika panitia itu ada, proses-proses untuk menuju pendaftaran, verifikasi, validasi, sampai kemudian keluar rekomendasi untuk pengakuan masyarakat adat yang berbasis pada perda tadi, itu bisa dilakukan. Nah, untuk itulah kemudian kenapa kita juga kemudian mendorong bahwa kalau perda sudah selesai, tahun lalu sudah selesai, kita coba untuk supaya kalau sudah selesai tahun lalu, harusnya tahun lalu itu sudah ada sosialisasi. Tapi sosialisasi kemudian kita harus berjuang juga terkait dengan kemampuan keuangan di daerah sebenarnya. Itu yang kemudian menjadi alasan atau kendala kenapa proses dia berjalan sangat lambat. Tapi ya kita juga berterima kasih kepada teman-teman di Bapemperda, kemudian teman-teman di Pemda secara khusus di bagian hukum yang cukup responsif juga untuk terus tetap mengawal. Jadi kita membangun komunikasi, kita terus mendorong bahwa ini penting, ini sangat strategis untuk masyarakat adat. Akhirnya muncul bahwa kita harus segera melakukan sosialisasi. Pertemuan tadi itu sebenarnya follow up dari komunikasi sebelumnya yang sudah kita bangun, bahwa harus ada sosialisasi sebelum perda ini betul-betul diundangkan dan kemudian mulai dijalankan. Bagian daripada itu, kalau sosialisasi sudah dibuat, maka panitia itu kan sudah bisa mulai bekerja. Jadi kita juga tadi dalam pertemuan bersama-sama dengan Bapemperda dan bagian hukum
kita mendiskusikan bagaimana komitmen kita sama-sama, kebersamaan kita sama-sama untuk saling baku dukung begitu, saling mensupport. Tentunya memang regulasi itu kan dikeluarkan oleh pemerintah, jadi sebenarnya beban terbesarnya itu ada di pemerintah yang punya anggaran, tapi juga yang secara kelembagaan itu memiliki tanggung jawab untuk pelayanan kepada masyarakat yang ada, secara khusus masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi dari proses tadi mulai kita bersepakat bahwa kita akan segera melaksanakan sosialisasi, dan itu menurut saya dan teman-teman itu adalah langkah yang maju, bahwa pada tanggal 25 dan 26 Juli yang akan datang 2023 kita bisa melaksanakan sosialisasi. Tujuan daripada sosialisasi ini sebenarnya supaya, karena kita yang ada di dekat-dekat ibu kota aja banyak yang belum mengetahui bahwa Perda ini sudah ada, terus kemudian Perda ini punya arti penting itu seperti apa. Jadi sosialisasi itu lebih banyak akan bicara terkait dengan bagaimana implementasi daripada Perda itu sendiri, apa saja yang diatur di dalam Perda itu, kemudian kalau kita ingin mendorong proses-proses menuju pengakuan, kira-kira apa yang harus disiapkan. Jadi masyarakat adat sendiri bisa tahu bahwa untuk menuju kepada pengakuan ada banyak persyaratan juga yang harus disiapkan. Mereka harus bisa konsolidasi diri, menyelesaikan pemetaan, perencanaan. Mereka punya data-data sosial itu bisa dikumpulkan, kemudian menjadi profil daripada mereka punya sebagai masyarakat hukum adat, itu kemudian dikumpulkan. Baru kemudian akan ada proses untuk kita melakukan cek lagi apakah sudah terpenuhi persyaratan-persyaratan itu, karena ya kita tidak bisa menafikan bahwa proses ini juga sangat terkait dengan regulasi-regulasi yang ada dari atas, bahwa ada informasi-informasi, data-data yang penting sekali untuk diikutkan atau dicantumkan atau termuat dalam semua dokumen yang dimiliki masyarakat adat atau komunitas masyarakat hukum adat ketika mereka akan mendaftarkan dirinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita berharap pada tanggal 25 dan 26 Juli nanti proses sosialisasi itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita juga tadi dalam diskusi berharap bahwa masyarakat adat, perwakilan masyarakat adat, kelembagaan adat itu harus dapat diundang untuk hadir, sehingga informasi terkait dengan adanya Perda, kemudian terbentuknya panitia masyarakat hukum adat, dan adanya peluang dan kesempatan bagi masyarakat adat di Sorong Selatan untuk diakui, itu bisa disampaikan atau tersampaikan melalui proses sosialisasi tadi. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu terkait dengan proses yang sudah berjalan sampai dengan saat ini terkait dengan upaya untuk mendorong percepatan pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi Bentara sendiri sebenarnya fokus pada kerja-kerja di tingkat tapak gitu. Jadi kayak kerja-kerja dengan masyarakat adat. Jadi saat ini Bentara Papua fokus di 3 kabupaten, dan 3 kabupaten itu di Pegunungan Arfak, itu dataran tinggi, itu lebih banyak pada pangan lokal. Setelah itu pengembangan wisata berbasis masyarakat adat juga. Setelah itu di Raja Ampat juga. Raja Ampat itu yang lebih banyak kita fokus pada pengembangan pemanfaatan mereka punya livelihoodnya, sumber-sumber penghidupannya. Jadi misalnya salah satunya itu adalah karena di wilayah pesisir itu mereka punya potensi terkait dengan komoditas kelapa. Jadi dari bahan baku itu masyarakat bisa menghasilkan produknya, jadi minyak kelapa. Ada beberapa produknya seperti itu di Raja Ampat. Kalau kita di Sorong Selatan saat ini itu kita lebih fokus di wilayah adat Kanasaimo seperti yang tadi
Bang Niko sampaikan. Jadi di situ kita pengorganisasian dan juga pendampingan. Jadi sebenarnya pendampingan dan juga pengorganisasian itu metode pendekatan dari Bentara itu beda. Jadi metodenya itu adalah kami yang harus tinggal dengan masyarakat begitu. Jadi bukan sebatas program yang kita laksanakan, setelah itu pulang kembali lagi ke kota atau ke kantor utamanya lagi, bukan seperti begitu. Jadi namanya pengorganisasian, pendampingan itu ya dan tidak, kita harus tinggal dengan masyarakat dengan waktu yang cukup lama. Nah, itu di situ yang penting sekali. Karena kita bilang pengorganisasian tapi cuma waktunya 1 minggu, 2 minggu. Itu kalau kita di Papua tidak seperti begitu ya. Tidak seperti begitu. Ya dan tidak, kita harus tinggal dengan masyarakat dengan waktu yang cukup lama. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami secara baik karakteristik masyarakat itu seperti apa dari sisi budayanya, tradisi yang sudah dibangun dari nenek moyang mereka sampai saat ini seperti apa, dan juga dinamika perubahan yang sudah terjadi seperti apa, seperti itu. Dan juga di konteks teman-teman pemuda juga sebenarnya yang paling penting dalam pengorganisasian itu perlu kita intervensi juga, karena teman-teman pemuda ini juga kita tahu bahwa mereka ini yang akan meneruskan apa yang ada pada orang tua. Jadi perlu antara orang tua dengan anak-anak muda ini juga sebenarnya yang namanya transformasi pengetahuan itu penting sekali. Nah, inisiatif yang perlu kita bangun supaya transformasi pengetahuan itu perlu dilaksanakan, salah satunya adalah sekolah-sekolah adat atau sekolah-sekolah lapan. Itu menjadi salah satu cara atau inisiatif yang perlu kita bangun. Yang kedua juga yang perlu kita lakukan itu adalah pemetaan wilayah adat atau wilayah komunal marga itu. Karena dalam proses pemetaan itu tentu pengetahuan-pengetahuan yang ada di tua-tua adat itu secara otomatis mereka akan transformasikan kepada generasi saat ini. Jadi melalui proses itu mereka akan belajar dan juga mereka akan mengenal batas-batas wilayah mereka, wilayah adat mereka. Jadi dalam proses-proses itu yang sebenarnya sangat penting sekali untuk dalam konteks pengorganisasian atau pendampingan. Kalau kita fokus pada misalnya sebatas implementasi program, saya pikir itu semua bisa dilakukan secara mudah begitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita proteksi terhadap pengetahuan tradisional yang ada di masyarakat adat, dan juga kondisi wilayah adat mereka, tanahnya itu seperti apa. Itu yang saya pikir perlu kita pahami, karena ini kita hindari konflik-konflik horizontal di masyarakat adat itu sendiri. Jadi kita memastikan hak-hak masyarakat adat itu, hak komunal itu sudah jelas, dan juga komitmen mereka itu, komitmen masyarakat adat itu kalau sudah terbangun, saya pikir kalau di bagian atas itu gampang, mudah sekali begitu. Misalnya kayak tadi usulan wilayah adat seperti itu mudah, itu sangat mudah sekali. Tapi ketika di tatanan kehidupan di masyarakat adat dan juga wilayah adatnya itu belum dikilirkan, belum jelas, belum ada pengakuan antar masyarakat adat itu sendiri antar marga itu sendiri, itu secara otomatis konflik itu tetap ada terus nanti begitu. Walaupun kita dari misalnya LSM gitu ya, kita berupaya untuk mengusulkan wilayah adatnya atau semacam itu, oke, itu akan aman saja. Tapi ketika proses itu sudah berjalan, setelah itu haknya itu dikembalikan kepada masyarakat dan implementasikan apa yang haknya itu sudah dapat implementasi di lapangan, tentu konflik itu akan muncul begitu. Dan juga tata kelola dan juga pemanfaatan komoditas-komoditas unggulan di wilayah adat mereka atas tanah itu tetap tidak berkelanjutan nanti, karena konfliknya itu tetap terus terbangun terus. Jadi hal-hal sederhana ini yang sebenarnya kita kilirkan. Jadi kenapa Bentara mengambil bagian di bagian-bagian itu, supaya kita mau intervensi dulu, kita kuatkan dulu di masyarakat adat dulu, pemahamannya sudah terbangun, pengetahuan tradisional atau pengetahuan organik yang ada di tua-tua adat itu sudah ditransformasikan kepada generasi muda saat ini.
tentu secara otomatis saya yakin sekali dengan pengalaman kami, komitmen dari anak-anak muda itu akan terbangun karena pemahaman mental modelnya itu sudah terbangun secara baik begitu. Dan juga dia akan berkomitmen bahwa ini saya punya tanah adat begitu. Dan dia yang akan berjuang nanti, bukan kita yang datang dari luar yang berjuang, bukan. Jadi kita itu berusaha bagaimana supaya anak-anak muda ini yang nantinya akan berjuang, bukan kita LSM yang datang dari luar bawa dengan proyek seperti itu. Memang proyek itu penting untuk menyiapkan masyarakat adat, memastikan bahwa wilayah adat itu clear begitu, jelas, seperti itu. Saya pikir itu. Jadi yang paling penting itu yang tadi, bagaimana kita menyiapkan masyarakat adatnya, wilayah adatnya jelas, pengetahuan organik dari orang tua atau tua-tua adat atau tokoh-tokoh adat itu sudah transformasikan kepada generasi saat ini. Karena ini tantangannya cukup besar. Salah satu tantangannya itu generasi saat ini tidak mau belajar tentang pengetahuan tradisional yang sebelumnya, seperti itu. Baik itu sejarah marga mereka sendiri, sejarah wilayahnya mereka sendiri. Jadi kehadiran kita itu menghubungkan itu, memastikan bahwa anak-anak muda ini harus belajar begitu. Itu yang penting sekali. Iya baik, senang sekali. Mungkin di sini saya mewakili teman-teman relawan, tapi bukan hanya relawan ya, tapi mewakili semua teman-teman kawan-kawan pemuda yang ada Sorong Selatan. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya sampai ke tahap ini itu bukan karena kami. Itu bukan karena kami teman-teman relawan. Yang pertama karena Tuhan, dan yang kedua itu adalah semua yang terlibat dalam proses ini, dalam perjuangan panjang ini sampai kepada tahap ini. Jadi di sini saya berbicara bukan hanya atas nama kawan-kawan relawan, tapi semua teman-teman gerakan. Di dalamnya ada Gemini, ada Pemuda Katolik, ada GMKI, GAMKI, ada pemuda adat, ada tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang terlibat, bahkan dibantu oleh kita punya abang-abang dari NGO yang terlibat dalam proses ini. Tadi ada Bang Niko, ada Bang Yanu, dan semua yang disampaikan. Jadi mungkin di sini yang saya sampaikan adalah asal muasal kenapa sampai kita bisa terlibat dalam bagian ini. Pertama sekali kita menemukan masalah yang kurang lebih tadi disampaikan oleh Bang Niko ya. Masalah itu lalu kami mulai membuat kesimpulan bahwa berarti kami selama ini mengaku kami orang Papua, tapi kami tidak sadar bahwa kami mulai kehilangan apa yang menjadi milik kami gitu. Jadi ada persoalan yang sedang terjadi, bukan hanya di Papua tapi di seluruh dunia. Masyarakat pribumi, masyarakat adat itu mengalami persoalan yang kurang lebih sama seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bang Niko. Lalu kemudian kami menemukan masalah itu dalam proses pendidikan kami di luar. Setelah itu kami mengalami kevakuman yang panjang. Lalu kami menemukan di mana ada kawan-kawan dari Bentara, contohnya mereka melakukan pengorganisasian. Di situ ada pemahaman-pemahaman yang seperti tadi disampaikan. Lalu kami mulai mengerti, karena ketika kami belajar kami tidak mengerti hal ini. Kami tidak belajar tentang bagaimana memberdayakan apa yang kita miliki, hasil alam dan sebagainya, menjaga adat istiadat kita. Itu kami tidak belajar di sana. Tapi ketika kami pulang ke sini barulah kami menemukan hal ini. Setelah kami menemukan hal ini, oh benar, kami punya masalah. Lah, di situ ketika masalah itu ada, lalu bagaimana kami yang sepemikiran, yang satu pikiran, yang satu tujuan untuk bagaimana menemukan solusi dari persoalan ini.
Lalu dibentuklah kami kawan-kawan relawan. Kawan-kawan relawan memang tidak banyak, tapi 1, 2, 3 orang bisa berjalan, dan itu didukung oleh semua pihak yang tadi telah saya sebutkan. Lalu kemudian di sini dalam proses panjang itu kami juga mengalami banyak tantangan. Mungkin kalau hari ini saya bicara dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan ya, sistem patriarki itu kan masih ada. Jadi ketika kami berbicara soal itu pasti ada komplain. Kemudian dari sisi lain, misalnya dari tua-tua adat yang sudah lebih berpengalaman, pasti ada hal-hal yang menjadi tantangan ketika kami mau menyuarakan hal ini. Oleh sebab itu memang penting sekali kita buat forum-forum diskusi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kami buat. Kita buat forum-forum diskusi selama ini untuk membangun kesadaran, dan itu dimulai dari kita dulu, teman-teman, kawan-kawan pemuda. Lalu kita mulai turun ke kampung-kampung, kita buka diskusi bersama, ngopi-ngopi seperti santai-santai begini. Lalu di situ kita buka diskusi, kita buat pemutaran-pemutaran film. Jadi yang pertama sekali kita bangun kesadaran itu, kita tidak harus hanya bicara-bicara saja, tapi kita harus melakukan. Nah, salah satu tindakan kita mungkin terkesan sederhana seperti itu, tapi puji Tuhan dampaknya luar biasa. Sehingga pada proses panjang itu akhirnya kita ada di tahap di mana kita sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat adat Sorong Selatan turun jalan, lalu terjadilah pencabutan izin-izin dari pemerintah daerah. Puji Tuhan pemerintah respect sekali dengan bagian itu. Dan setelah itu proses ini masih panjang. Kurang lebih pasti publik sudah tahu perjuangan panjang di mana masih ada gugatan yang terjadi, dan publik juga tahu terakhir bahwa kemarin ternyata perusahaan yang menang untuk proses perjuangan kami ini. Nah, ini adalah tantangan baru lagi buat kami relawan. Tantangan baru buat kami relawan. Kalau memang perusahaan sudah menang, otomatis dia pasti akan kembali. Karena dia tahu bahwa ini dia punya lahan, dia punya bagian, dia sudah menang. Nah, oleh karena itu, maka hari ini kami ada di sini bersama-sama dengan abang-abang. Bahkan kita hari ini juga bertemu dengan pemerintah daerah, bagian hukum, juga abang-abang di DPRD Sorong Selatan. Pertemuan yang luar biasa. Kita sudah menghasilkan keputusan yang luar biasa juga hari ini, bahwa kalau memang perusahaan sudah menang, otomatis kita harus buat pagar. Nah, pagar sudah ada. Pagar sudah ada, tinggal bagaimana kita memperkuat pagar itu, persiapkan tombak dan lain-lain seperti itu. Nah, itulah sebabnya perlu adanya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini untuk diketahui oleh publik bahwa ini barang yang kita perjuangkan selama ini sudah ada. Karena apa? Ini penting sekali. Dari sini kalau kami teman-teman relawan tekankan bahwa ini penting sekali. Nah, tanggung jawab teman-teman, abang-abang dari NGO, pemerintah daerah juga sudah respect. Selama ini kita bersuara dan ternyata pemerintah daerah juga sudah respect untuk bagian ini. Sekarang tanggung jawab kita bersama adalah di mana masyarakat juga harus satu pemikiran. Nah, ketika nanti pada saat sosialisasi atau penetapan panitia terbentuk, maka harus masyarakat itu kerjasama. Hal-hal yang belum dilakukan untuk pemetaan dan lain-lain, kan sebagian sudah ada seperti di Kenasaimos, di Konda sudah ada. Nah, sekarang yang di bagian-bagian lain ini perlu kami suarakan kepada kita semua. Bagian-bagian yang belum ini, saya berharap bahwa kita harus satu pemikiran gitu. Untuk melindungi, kita bukan hanya melindungi diri kita, tapi ini kita melindungi, ini prosesnya begini. Kita kalau jadi berkat, bukan berkat hari ini. Kita jadi berkat ini ada berkat hari ini dan berkat jangka panjang. Nah, berkat jangka panjang inilah yang seperti yang hari ini Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan semua lakukan. Hari ini kita bicara perjuangan ini karena perjuangan ini nanti ada punya manfaat, dampaknya itu sampai ke anak cucu kita. Anak cucu kita. Jadi kami teman-teman relawan merasa terpanggil, kok teman-teman kawan-kawan dari luar, kakak-kakak dari luar
mereka yang bukan orang asli sini saja sudah berjuang, kenapa kita tidak? Nah, kenapa kita tidak? Lah kita nih kan kalau di sini kita bilang Navumbi, kita tuan tanah. Terus kenapa kita diam? Kita tidak boleh diam. Namanya kebenaran, kita tidak boleh diam atas kebenaran. Kalau kita mau bilang kita masyarakat adat, kita harus berdaulat atas tanah kita sendiri. Kita harus berdaulat atas tanah kita sendiri. Nah, cara berdaulat itu kita harus bersuara. Itu cara yang paling simple, sederhana. Kita bersuara untuk bagian ini. Oleh sebab itu, ya kalau sejauh ini pergerakan kami kawan-kawan relawan dan semua elemen OKP yang ada. Jadi pada momen ini juga saya mau sampaikan ke teman-teman OKP bahwa luar biasa apa yang teman-teman sudah lakukan, dan kita semua sudah sampai ke tahap tinggal selesai, satu langkah lagi kita selesai. Oleh sebab itu masih ada PR yang harus kita selesaikan. Jadi mungkin kalau dari kami kawan-kawan relawan kurang lebih seperti itu. Dan pada prinsipnya kami tidak sendiri. Semua masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan sudah berjuang sampai kepada tahap ini. Harapan kami itu tidak banyak hal. Tapi di sini mungkin yang kami tekankan bahwa untuk bagian ini kita butuh semua pihak, semua elemen. Karena semua juga bertanggung jawab untuk bagian ini. Kalau untuk pemerintah daerah ini juga kan orang Papua. Ya. Dan bagian ini adalah kita memperjuangkan hak-hak orang Papua. Jadi kalau pemerintah daerah, saya berharap pemerintah daerah juga bisa membantu kami dengan masyarakat adat dan kawan-kawan NGO yang sudah terlibat. Ada dukungan lah gitu, dukungan. Ketika kami bersuara setidaknya respect gitu. Karena saya percaya pemerintah daerah juga sudah berupaya, ya, sudah berupaya sampai ke tahap ini. Terlepas dari segala kepentingan ke depan, ini menghitung waktu, ya. Saya berharap semua lini bertanggung jawab untuk bagian ini. Itu untuk pemerintah daerah saya minta dukungan sampai kepada tahap sosialisasi dan tahap selanjutnya sampai fix bahwa perjuangan kami sudah finish. Gitu. Kemudian untuk lebih khusus lagi kepada masyarakat adat. Jadi pesan saya di sini soal kita duduk bersama, kita saling mengakui. Lepaskan ego. Karena ini kita bicara kepentingan bersama, tidak lagi keret satu, keret ini, tidak. Ini kita bicara untuk kepentingan kita semua. Mari kita tinggalkan ego. Kalau dari luar misalnya Knasai mau Skonda, mereka sudah sama-sama. Saya mohon untuk Teminabuan dalam kota. Karena saya perempuan Tehit dalam kota. Ya, saya harap semua yang ada di dalam kota, toko-toko ini, mari kita bersatu. Dan kaum intelektual yang berpendidikan, kalau kita bicara kaum awam ya semua, tapi di sini secara khusus kaum intelektual yang berpendidikan, mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama memberikan pendidikan, pemahaman yang baik untuk bagian ini. Caranya adalah kita memberi dukungan atau kita sama-sama, ketika hal ini dilakukan, ya, maka semua pihak itu harus terlibat. Tokoh pemudanya, tokoh perempuannya, tokoh agama, tokoh masyarakat harus terlibat. Jangan berdiam diri lalu kritik di bagian luar. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita sudah diberikan ruang oleh pemerintah daerah, bahkan dari luar, pihak luar sudah membantu mendukung kami, mari kita sama-sama yang ada orang asli di tempat ini, mari kita sama-sama bicara. Kita sama-sama berjuang untuk hal ini. Jadi harapan saya ke depan ketika bagian ini tahap sosialisasi itu dilakukan, harus ada keterlibatan masyarakat adat. Dalam hal ini juga perempuan, khusus untuk tokoh-tokoh perempuan, itu harus ada dilibatkan, ya. Berikan ruang kepada kami kaum perempuan juga untuk terlibat di bagian ini. Mungkin itu harapan saya. Yang berikut, harapan saya yang paling terakhir itu untuk tokoh agama.
Saya berharap tokoh-tokoh agama harus bisa bersuara untuk bagian ini. Karena umat yang Bapak Ibu sedang bimbing mereka ini, mereka juga kami bantu mereka. Mereka juga adalah umat yang Bapak Ibu sedang bimbing mereka. Nah, tokoh agama selain dukung dengan doa, mari bisa bicara dengan masyarakat yang ada. Nah, karena bagian ini sampai berhasil itu karena semua pihak bertanggung jawab. Dan kita yang mendiami tanah ini bertanggung jawab sehingga pada akhirnya kita bisa berdaulat atas tanah kita sendiri. Yang paling penting, harapan kami itu sebenarnya masyarakat adat itu saling mengakui satu sama lain. Itu yang paling penting sekali. Jadi saling mengakui itu adalah yang pertama itu tanah, kepemilikan haknya. Itu yang paling penting. Marga yang sebelah dengan sebelah saling mengakui. Kan mereka kan sudah tahu batas-batas wilayahnya seperti itu. Di situ itu yang kunci. Kalau kita mau berdiri di atas kita punya tanah, kalau bahasa lain itu kita mau merdeka di atas kita punya tanah sendiri, ya kita harus saling mengakui, saling menghormati seperti itu. Itu yang paling penting di situ. Yang kedua sebenarnya harapan saya itu karena saya anak muda dan juga selama ini saya banyak fokus untuk mengorganisir anak-anak muda yang tinggal di kampung-kampung. Dan juga selama proses itu juga saya lihat banyak sekali dinamika yang terjadi, dinamika yang terjadi. Sehingga yang paling penting harapan saya itu adalah bagaimana anak-anak muda itu perlu menyadari terhadap diri mereka sendiri bahwa kita itu sangat terbatas dengan pengetahuan adat, sejarah marga mereka, sejarah atas hak milik tanah itu sendiri, dan juga dari sejarah tradisi yang sudah ada begitu, dari misalnya artefak, setelah itu rumah adat. Jadi pengetahuan tradisional itu yang seharusnya kita anak-anak muda, terutama anak-anak Tehit, anak-anak Maibra atau anak-anak Imeko yang ada di Kabupaten Sorong Selatan yang tiga suku itu seharusnya memperdalami itu begitu, biar supaya pengetahuan tradisional atau pengetahuan organik itu yang alami itu tetap hidup begitu. Jadi dari generasi ke generasi tetap transformasi pengetahuan itu selalu berjalan terus begitu. Jadi tidak putus gitu. Itu menjadi catatan atau harapan saya sebenarnya. Kalau harapan berikutnya juga misalnya seperti yang tadi Abang Niko sampaikan terkait dengan perda untuk pengakuan, penghormatan hak masyarakat adat itu, harapan saya sebenarnya mengakomodir bagaimana kemandirian ekonomi masyarakat adat itu sendiri. Karena tadi sudah saya sudah ceritakan bahwa kita sudah melakukan pemetaan wilayah adat, pendampingan, dan juga menyiapkan kapasitas masyarakat adat supaya ketika diakui, masyarakat itu mampu mengelola, mereka punya sumber daya alam, potensi yang ada di situ, seperti itu. Jadi sebenarnya melalui perda atau regulasi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan tentang masyarakat adat itu seharusnya ada dukungan anggaran juga. Jadi ketika wilayah adat itu sudah ditetapkan, ada anggaran yang diberikan kepada masyarakat adat atau di lembaga adat yang diakui oleh masyarakat adat itu sendiri untuk memperkuat mereka punya entitasnya sebenarnya, atau nilai-nilai kehidupan yang ada di situ. Itu saya pikir itu yang perlu seharusnya dalam perda itu mengakomodir itu semua, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan harapannya supaya kemandirian ekonomi masyarakat adat itu bisa wujudkan begitu. Tapi selama tidak mengakomodir hal-hal itu, saya pikir percuma juga begitu. Itu saja harapan saya. Ya, ini harapan terbesar untuk masyarakat bahwa regulasi itu sudah ada, harus disambut. Caranya tadi sudah dijelaskan, konsolidasi ke dalam, satukan pemahaman, satukan pikiran, dan satukan
tujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Regulasi ini akan bermanfaat kalau kemudian ada masyarakat adat yang bisa menyiapkan diri dan kemudian muncul SK Bupati tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di masing-masing wilayah adat dari suku-suku yang ada di Sorong Selatan. Dan setelah pengakuan berarti yang tadi Ade Iren sudah bilang, pagarnya sudah dibangun. Selanjutnya yang seperti tadi Yanu ada sampaikan, kita mulai dengan melihat apa yang kita punya. Kita tidak harus menjadi seperti orang yang lain ya. Kita tetap harus berangkat dari kearifan yang kita punya. Mari kita lihat nenek moyang kita di masa lalu telah mewariskan nilai-nilai yang baik terkait dengan bagaimana mengelola, menjaga tanah, hutan, sumber daya alam. Itu tidak hanya untuk hari ini saja, tapi untuk membangun masa depan, untuk anak dan cucu yang akan hadir di kemudian hari. Jadi masyarakat menyambut dengan baik, mulai mengkonsolidasikan diri, menyelesaikan pemetaan-pemetaan wilayah adat, menyusun data-data sosial, profil tentang mereka sendiri, cerita tentang mereka, dan kemudian mulai menduduk dan merencanakan apa yang akan dilakukan apabila kemudian nanti pengakuan itu hadir. Karena mereka harus membuktikan itu, bahwa dengan pengakuan itu ada ruang yang lebih luas bagi mereka untuk membangun masa depan dengan semua kekayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Karena ini adalah perda, adalah regulasi dan sangat terkait dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah, maka saya sangat berharap sekali pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, karena ada firman yang bilang bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Kalau wakil Tuhan berarti dia hadir untuk semua kebaikan. Jadi marilah pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membuka diri, membuka hati untuk lebih dekat dengan masyarakat adat di Sorong Selatan, memahami apa sebenarnya yang menjadi dinamika persoalan hidup sehari-hari yang sedang dihadapi, tapi juga bagaimana harapan dan mimpi untuk masa depan. Ambil itu dan jadikan itu sebagai informasi dasar untuk menyusun semua perencanaan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Baik itu RPJMD, baik itu RT RW, semua harus berbasis pada apa yang menjadi mimpi dari masyarakat adat, harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik itu seperti apa. Pemerintah harus melakukan itu karena pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mengurus itu. Mereka diberikan tanggung jawab anggaran untuk bisa mengelola anggaran untuk membangun masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi juga karena respons yang baik. Saya berharap respons itu akan terus dapat dijaga oleh pemerintah dengan dikawal oleh DPRD, tapi juga dikawal oleh masyarakat adat, sehingga proses-proses menuju pengakuan hak masyarakat adat, tapi juga bagaimana perencanaan dan pengelolaan dan membangun masa depan masyarakat adat di Sorong Selatan menuju ke masa depan yang lebih baik itu dapat bisa terwujud atau dilaksanakan. Yang terakhir, karena ini adalah kerja-kerja bersama, kolaborasi dari multi pihak, baik itu pemerintah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan yang paling penting sekali adalah partisipasi aktif dari masyarakat adat. Selama ini teman-teman relawan, OKP itu sudah menunjukkan bahwa ada gerakan yang sedang berjalan. Apa yang disampaikan oleh Ade Iren, apa yang disampaikan oleh Ade Yanu, itu adalah harapan kita bersama bahwa masyarakat adat harus lebih proaktif, lebih progresif, untuk menyambut semua bentuk kerjasama yang sedang berjalan. Kita dorong sama-sama sesuai dengan tugas, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan saya juga berharap teman-teman CSO atau teman-teman mitra pembangunan atau LSM yang kita datang untuk bekerja di Kabupaten Sorong Selatan, kita tidak melihat tujuan dari masing-masing lembaga, itu lebih penting, tetapi bagaimana kehadiran kita di Kabupaten Sorong Selatan ini menjadi berkat bagi masyarakat adat yang ada di Sorong Selatan. Jadi semua sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia,
kemampuan, tapi juga pendanaan yang ada, mari kita satukan supaya kita bisa ikut terlibat dalam mendukung semua proses yang sedang berjalan. Secara khusus untuk proses sosialisasi, saya juga berharap bahwa proses sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 itu tentang pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat pada tanggal 25 dan 26 Juli tahun 2023 yang akan datang itu adalah momentum yang sangat penting. Mari kita saling mendukung, baik itu pemerintah, DPRD, teman-teman CSO atau mitra pembangunan, tapi juga masyarakat adat, untuk kita bisa memberikan kontribusi, mempersiapkan dengan baik sehingga proses sosialisasi itu dapat berjalan. Dan mulai dari proses sosialisasi itu, setelah pelantikan panitia masyarakat hukum adat, saya pikir langkah-langkah ke depan itu semakin jelas. Kepada masyarakat adat di seluruh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya hanya menitip pesan bahwa ini adalah ruang hidup dari masyarakat adat. Semua potensi yang ada itu adalah milik masyarakat adat, tapi masa depan masyarakat adat tidak bisa dibangun oleh orang lain. Masyarakat adat di Sorong Selatan harus bangun, berkonsolidasi, mempersiapkan diri, menguatkan kapasitas, menyiapkan segala sesuatu, baik sumber daya manusia, kapasitas dari sisi kemampuan untuk mengelola potensi yang ada, untuk bergerak ke depan. Hanya dengan begitu, maka kita bisa melihat perubahan-perubahan yang lebih besar ke depan. Semoga kebersamaan kita semua ini untuk mendorong regulasi, mendorong lahirnya pengakuan hak masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan dan masa depan dari masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan. Ya, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Demikian pemirsa, teman-teman semua di mana saja berada. Bincang-bincang santai kita bersama teman-teman NGO dan juga perwakilan masyarakat adat dari Sorong Selatan. Dan kami berharap ini disimak dan diterima semua masyarakat untuk kepentingan anak cucu generasi Papua ke depan ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dan kita jumpa kembali dengan acara podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Demikian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.